Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Nur Kalbi, NIM H071201019. Program Studi Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi sebagai ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Basis Data. Saya akan melakukan presentasi mengenai perancangan database normalisasi pada dokumen akademik. Baik, kita mulai. Nah, sebelum kita melakukan proses normalisasi, ada baiknya kita mengetahui definisi dari normalisasi terlebih dahulu. Jadi definisi normalisasi yaitu cara pendekatan dalam membangun desain logika basis data relasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Selanjutnya kita masuk pada proses normalisasi. Yang pertama ada KRS. Nah, di sini kita bisa melihat kartu rencana studi yang saya miliki. Ada beberapa item yang dapat kita tampilkan. Yang pertama ada semester, yang kedua ada tahun, yang ketiga ada nama, yang keempat ada NIM, yang kelima program studi, yang keenam pembimbing akademik, yang ketujuh kelas, yang kedelapan kode mata kuliah, yang kesembilan nama mata kuliah, yang ke-10 ada SKS, yang ke-11 ada ruangan, dan yang ke-12 ada jadwal kuliah. Nah, data-data tersebut kita masukkan pada tabel universal. Ini adalah tabel-tabel yang sudah saya bikin dari data tersebut. Di sini ada beberapa tabel yang berwarna biru. Tabel yang berwarna biru ini adalah tabel-tabel yang tidak normal atau disebut juga dengan multi-value attribute. Nah, kita masuk pada bentuk normal ke-1. Atribut harus bernilai tunggal, tidak bernilai ganda. Yang kedua, tambahkan atribut yang diperlukan, terutama calon primary key. Yang ketiga, hapus atribut yang tidak diperlukan. Namun, dalam bentuk normalisasi ke-1 ini, ada ciri yang mengkhususkan, yaitu setiap data dibentuk file datar atau rata, data dibentuk dalam satu record demi satu record, dan nilai-nilai dari file-file berupa nilai yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, ini merupakan contoh tabel yang sudah saya lakukan bentuk normalisasi pertama. Saya menambahkan 3 item. Yang pertama kode program studi, yang kedua kode dosen, dan yang ketiga nama dosen. Selanjutnya kita masuk pada bentuk normal kedua. Pada bentuk normal kedua ini, yang pertama kita mencari atribut yang bisa menjadi primary key-nya. Primary key ini adalah atribut yang tidak mungkin kembar dengan orang lain. Nah, di sini berdasarkan tabel yang saya tampilkan tadi, yang ini, kita dapat melihat ada 4 item yang tidak mungkin kembar oleh orang lain dan bisa menjadi primary key-nya. Yang pertama ada NIM, yang kedua kode program studi, yang ketiga kode dosen, dan yang keempat kode mata kuliah. Yang kedua, di sini ada evaluasi atribut lain. Jika bernilai tunggal, masukkan dalam satu tabel. Jika bernilai jamak, buat tabel baru dengan primary key adalah primary key tabel induk bersama perwakilannya. Di sini nama mahasiswa, nama prodi, kode prodi, dan dosen PA masuk pada NIM, dan ada nama mata kuliah, kelas mata kuliah, SKS mata kuliah, nama dosen, kode dosen, ruangan, dan juga jadwal kuliah masuk pada NIM dan kode mata kuliah.
Selanjutnya kita masuk pada Boy's Code Normal Form. Pada Boy's Code Normal Form ini, semua atribut tidak boleh memiliki ketergantungan transitif. Jadi ketergantungan transitif itu adalah ketergantungan satu dengan yang lainnya. Seperti contoh yang dapat kita lihat di sini, C bergantung pada B dan B bergantung pada A. Nah, karena mereka saling bergantungan, maka kita ubah menjadi B bergantung pada A dan C bergantung pada B. Jadi mereka tidak saling bergantungan. Nah, di sini kita dapat lihat contohnya. Nama mahasiswa, nama prodi, dan dosen PA bergantung pada NIM dan masuk pada tabel mahasiswa. Terus ada nama prodi yang bergantung pada kode prodi yang masuk pada tabel prodi. Lalu ada nama mata kuliah, kelas mata kuliah, dan SKS mata kuliah yang bergantung pada kode mata kuliah dan masuk pada tabel mata kuliah. Selanjutnya ada kode mata kuliah, kode dosen, jadwal kuliah, dan ruangan kuliah yang bergantung pada kelas mata kuliah dan masuk pada tabel kelas. Lalu ada nama dosen yang bergantung pada kode dosen, masuk pada tabel dosen, dan ada mahasiswa, kode mata kuliah, semester, dan tahun yang bergantung pada NIM dan kode mata kuliah dan masuk pada tabel KRS. Berikut ini adalah contoh dari tabel-tabelnya. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas mengenai KHS. Nah, ini adalah KHS atau kartu hasil studi yang saya miliki. Sama seperti sebelumnya, kita mencari item-item untuk tabel universalnya. Yang saya dapatkan yang pertama ada semester, yang kedua ada tahun, yang ketiga ada nama, yang keempat ada NIM, yang kelima fakultas, yang keenam program studi, yang ketujuh jenjang, yang kedelapan kode mata kuliah, yang kesembilan nama mata kuliah, yang ke-10 hasil mutu, yang ke-11 angka mutu, yang ke-12 SKS, dan yang ke-13 mutu. Selanjutnya kita masukkan kembali pada tabel universal yang kita buat. Sama seperti sebelumnya, ada beberapa tabel yang berwarna biru. Artinya tabel tersebut tidak normal atau multi-value attribute. Lalu kita lakukan bentuk normalisasi ke 1. Nah, di sini saya menambahkan item IPS dan menghapus item mutu. Jadi berbeda dengan tabel sebelumnya. Selanjutnya kita masuk pada bentuk normal kedua. Yang pertama, kita cari atribut yang bisa menjadi primary key-nya. Pada tabel sebelumnya, kita dapat melihat ada NIM dan juga kode mata kuliah yang menjadi primary key-nya. Dan yang kedua, ada evaluasi atribut lain. Dan jika bernilai tunggal, masukkan dalam satu tabel. Jika bernilai jamak, buat tabel baru dengan primary key adalah primary key tabel induk bersama perwakilannya. Di sini dapat kita lihat nama, semester, dan tahun masuk pada NIM, mata kuliah, fakultas, dan prodi masuk pada kode mata kuliah. Selanjutnya, Boy's Code Normal Form. Semua atribut tidak boleh memiliki ketergantungan transitif. Seperti yang saya katakan tadi, ketergantungan transitif itu adalah ketergantungan satu dengan yang lainnya. Jadi mereka tidak boleh saling bergantung. Di sini ada nama dan jenjang yang bergantung pada NIM, masuk dalam tabel mahasiswa, ada mata kuliah, fakultas, dan prodi, bergantung pada kode mata kuliah dan masuk pada tabel mata kuliah, ada angka mutu, hasil mutu, SKS, dan kode mata kuliah yang bergantung pada NIM dan masuk pada tabel IPS, dan ada semester, tahun, dan IPS yang bergantung pada NIM dan masuk pada tabel KHS. Berikut hasil tabel-tabel yang sudah saya gambarkan.
Jadi ada tabel KHS, mata kuliah, mahasiswa, dan IPS. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.